Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Hati menjadi cermin cahaya ilahi. Di setiap hela nafas kehidupan, dunia ini hadir sebagai panggung sementara, penuh dengan segala warna yang menipu dan memikat jiwa. Namun, apa sebenarnya hakikat dunia? Bagi kebanyakan manusia, dunia adalah segalanya, sumber harapan, kecemasan, kesenangan, dan penderitaan. Tapi di balik segala hiruk-pikuk dan gemerlapnya, tersimpan realitas yang jauh lebih dalam, yang hanya bisa ditangkap oleh mata hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang mujtahid dan sufi agung, mengajak kita menyingkap tabir ini lewat kitab Futuh Al-Ghaib, sebuah mahakarya spiritual yang membuka cakrawala hati kepada kebenaran yang tersembunyi. Beliau mengingatkan bahwa dunia bukanlah realitas sejati, melainkan sebuah ilusi yang melekat sementara pada jiwa kita, sebuah ujian dan ladang amal yang menuntut kita untuk melepaskan keterikatan fana demi meraih kedamaian hakiki. Dunia adalah ujian yang dibalut dalam kenikmatan dan kesedihan, penuh dengan godaan, yang bisa membutakan mata hati jika kita terlena. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa hakikat dunia adalah ladang tarbiyah, pendidikan, jiwa, tempat di mana kita diuji kesabaran, keikhlasan dan keteguhan iman. Dunia yang tampak megah bisa menjadi sarana pendewasaan spiritual jika dipandang dengan hikmah, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika kita terpaku pada permukaannya tanpa menyelami esensi yang lebih tinggi. Dalam kegamangan zaman yang penuh dengan tipu daya materialisme, pesan beliau adalah panggilan jiwa agar kita membangkitkan kesadaran spiritual, mengenal dunia bukan dengan pandangan nafsu, melainkan dengan pandangan ruhani yang tajam dan bijak. Dunia harus menjadi kendaraan untuk melangkah menuju Allah, bukan tujuan akhir yang membuat kita terperangkap dalam kegelapan hati. Mari kita bersama menapak jalan ilmu dan hikmah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, membebaskan diri dari belenggu dunia yang semu, menyucikan hati dari kerak nafsu, dan merengkuh cahaya ilahi yang abadi. Sebab hanya dengan menyadari hakikat dunia ini secara mendalam, kita dapat menapaki jalan sufi yang hakiki, jalan yang membawa jiwa menuju kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu dan ruang. Makna hati dalam perspektif ruhani. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa hati, qalb, dalam perspektif ruhani bukanlah sekadar bagian dari jasad, tetapi merupakan pusat kesadaran spiritual yang menjadi pintu bagi cahaya ilahi untuk masuk. Hati adalah tempat bermuaranya makrifat, tempat turunnya ilham, dan medan bagi perjalanan ruhani menuju Allah. Hati adalah hakikat batin manusia, dan hanya dengan penyucian dan penerangan hatilah seseorang dapat mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Syekh menegaskan bahwa hati yang dikuasai oleh syahwat, cinta dunia, dan maksiat adalah hati yang tertutup, mati dan keras. Sebaliknya, hati yang dibersihkan dari sifat-sifat tercela seperti riya, ujub, takabur, hasad dan duniawi adalah hati yang hidup dan bercahaya. Ia menyebut bahwa pembersihan hati adalah langkah pertama dan utama untuk menerima nur, cahaya Allah. Maka seorang salik, penempuh jalan Allah, harus terlebih dahulu memerangi dirinya, mujahadah, agar hatinya mampu menjadi wadah yang layak bagi cahaya dan makrifat ilahiyah. Syekh Abdul Qadir menyebut hati sebagai mir'ah, cermin, yang memantulkan cahaya kebenaran apabila ia bersih. Namun bila hati terkotori, maka seperti cermin yang berdebu, ia tidak dapat menangkap atau memantulkan apapun. Oleh sebab itu, tugas utama seorang pencari Allah adalah memoles hatinya dengan taubat, zikir, muraqabah, dan menjauhi lalai serta hawa nafsu. Al-Quran memberikan banyak penekanan tentang hati. Salah satunya ada dalam surah Asy-Syu'ara 88 hingga 89.
pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Ayat ini menegaskan bahwa kebersihan hati menjadi ukuran keselamatan di sisi Allah. Dalam hadis pun ditegaskan, ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna ini selaras dengan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menjadikan pembenahan hati sebagai langkah utama dalam setiap tahapan suluk. Ia berkata, jangan sibuk dengan anggota tubuhmu sebelum engkau sibuk dengan hatimu. Sebab Allah melihat kepada hati, bukan kepada bentuk dan lahirmu. Dalam konteks ruhani, hati adalah ladang tanam yang menumbuhkan pohon makrifat, pohon mahabbah, dan pohon keyakinan. Jika ladang ini gersang karena cinta dunia dan lalai dari zikir, maka pohon-pohon itu akan layu dan mati. Namun jika ladang ini disirami dengan zikir, muraqabah dan muhasabah, maka akan tumbuh dan berkembang ke arah cahaya ilahi. Hati yang bersih menjadi jendela bagi kebenaran, tempat rahasia ilahi dibukakan, tempat perintah dan larangan Allah difahami dengan hati nurani yang tajam. Syekh menasihati para muridnya, jangan biarkan hatimu dicuri oleh dunia, sebab dunia hanya akan meninggalkan debu dalam cermin hatimu. Ungkapan ini menggambarkan bahwa dunia adalah hijab terbesar bagi hati untuk mengenal Allah. Oleh karena itu, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makna hati dalam perspektif ruhani adalah inti dari keberagamaan dan kunci utama menuju ma'rifatullah. Hati adalah tempat kebenaran bersemayam, dan dari sanalah segala amal bermula. Bila hati baik, maka semua lisan, perbuatan, dan niat akan baik. Bila hati buruk, maka tak ada amal yang benar di sisi Allah. Inilah sebabnya mengapa perjalanan suluk harus diawali dari dalam, dari pembenahan hati, dan hanya mereka yang bersungguh-sungguh menyucikan hatinya yang akan diberikan karunia untuk menyaksikan kebenaran dengan mata batinnya. Bagaimana cahaya ilahi memantul ke dalam hati? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa cahaya ilahi, nur ilaha, tidak serta-merta memasuki hati manusia. Ia memerlukan tempat yang suci, bening, dan bersih dari segala bentuk kotoran batin. Cahaya ilahi seperti sinar matahari yang menyinari segala sesuatu, tetapi hanya hati yang jernih dan tidak terhalang hijab hawa nafsu yang dapat menangkap dan memantulkannya. Ia berkata, cahaya Allah tidak akan masuk ke hati yang sibuk dengan selainnya. Cahaya ilahi hadir sebagai bentuk anugerah dari Allah kepada hambanya yang menjalani jalan penyucian, tazkiyah dengan penuh kesungguhan. Hati yang penuh zikir, yang bersandar kepada tawakal, dan yang hidup dalam muraqabah kepada Allah akan menjadi tempat pantulan cahaya tersebut. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menyampaikan bahwa ketika hati manusia kosong dari dunia dan isinya hanya Allah, maka Allah akan memenuhinya dengan cahayanya, kasih sayangnya, dan rahmatnya. Pantulan cahaya ini bukan hanya sekadar perasaan damai atau tenang, tetapi sebuah pancaran makrifat, pengetahuan batin yang dalam tentang Allah. Cahaya itu membuka tabir dan menyingkap rahasia alam ruhani. Orang yang hatinya memantulkan cahaya ilahi akan melihat kebenaran di balik hijab lahir dan mampu membedakan antara bisikan nafsu dan ilham dari Allah. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Dalam ayat ini, cahaya Allah dianalogikan sebagai pelita yang menerangi tempat yang tertutup. Hati manusia adalah tempat itu. Bila pelita ilahi telah menyala di dalamnya, maka seluruh kehidupan akan bercahaya dengan hidayah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa cahaya ini akan terus menguat jika seseorang terus menempuh jalan ketaatan, menjauhkan diri dari kelalaian, dan menjadikan Allah sebagai tujuan segala amalnya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh menasihatkan, barang siapa ingin merasakan cahaya Allah, maka jangan menginginkan pujian makhluk, jangan mengharapkan dunia, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Cahaya ilahi juga memantul kepada hati melalui zikir yang tulus dan konsisten. Dalam diam, zikir itu menanamkan cahaya, dan dalam keramaian, ia menjaga agar hati tetap terhubung dengan Allah. Syekh berkata, zikir adalah jembatan antara makhluk dan Khalik. Bila engkau berjalan di atasnya dengan istiqamah, engkau akan sampai kepadanya dengan selamat.
Oleh karena itu, cahaya ilahi akan memantul ke dalam hati bila hati itu telah dibersihkan, dihiasi dengan zikir, dilindungi dari maksiat, dan dipenuhi rasa cinta dan takut kepada Allah. Cahaya itu tidak hanya menerangi batin, tetapi membimbing lahir dalam segala pilihan hidup. Inilah cahaya yang sejati, bukan cahaya lampu atau matahari, melainkan nur yang menuntun ruh menuju Allah Ta'ala. Syarat agar hati menjadi cermin ilahi. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, hati hanya dapat menjadi cermin bagi cahaya ilahi apabila ia memenuhi syarat-syarat ruhani yang ketat. Seperti halnya cermin fisik yang harus dipoles dan dijaga dari kotoran, demikian pula hati harus dibersihkan dari segala bentuk kekotoran batiniah. Syekh berkata, "Tidak akan kau lihat hakikat, kecuali setelah hatimu bersih dari dunia dan isinya." Syarat pertama adalah taubat yang sungguh-sungguh. Taubat membuka gerbang bagi masuknya cahaya ilahi. Ia bukan sekadar penyesalan lisan, melainkan perubahan menyeluruh dalam arah hidup, dari cinta dunia menuju cinta Allah. Taubat yang sejati menumbuhkan kesadaran bahwa hidup ini hanyalah jalan kembali kepada Allah. Syarat kedua adalah mujahadah, yaitu perjuangan terus-menerus melawan hawa nafsu. Syekh menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah penghalang utama bagi hati untuk menerima cahaya. Tanpa mujahadah, hati akan terus gelap dan terselimuti kabut syahwat. Mujahadah menuntut kesabaran dan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah, serta meninggalkan larangannya. Syarat ketiga adalah muraqabah, yaitu kehadiran hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah menjaga kesucian hati dari bisikan setan dan lintasan buruk. Hati yang hidup dalam muraqabah akan sensitif terhadap dosa dan segera kembali kepada Allah saat tergelincir. Syarat keempat adalah zikir yang istiqomah, baik secara lisan maupun dalam batin. Zikir adalah pemoles hati yang paling efektif. Syekh menyatakan bahwa hati yang banyak berzikir akan dipenuhi cahaya, sementara hati yang lalai akan menjadi gelap dan mati. Syarat kelima adalah zuhud terhadap dunia, yaitu melepaskan keterikatan terhadap kenikmatan duniawi dan memilih Allah sebagai satu-satunya tujuan. Syekh menegaskan bahwa cinta dunia adalah racun bagi hati. Bila hati dipenuhi dunia, maka cermin itu akan gelap dan tidak memantulkan cahaya apapun. Dengan memenuhi 5 syarat ini, hati akan menjadi seperti cermin yang jernih, yang mampu menangkap dan memantulkan nur ilahi. Inilah hati para aulia, yang senantiasa bercahaya dan menjadi tempat turunnya rahmat serta ilham dari Allah. Mereka tidak lagi melihat dengan mata kepala, tetapi dengan cahaya dari Allah. Seperti disebutkan dalam hadis, "Takutlah kamu pada firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka siapa yang ingin menjadikan hatinya sebagai cermin ilahi, hendaklah ia memulai dari penyucian batin, meninggalkan dunia, dan terus berjalan di atas jalan zikir, taubat, dan mujahadah. Buah dari hati yang menjadi cermin ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menggambarkan hati yang telah menjadi cermin ilahi sebagai hati yang bukan hanya bersih dari noda dunia, tapi juga dipenuhi oleh pantulan nur Allah. Cermin itu tak sekadar diam memantulkan cahaya, tetapi mengubah seluruh keberadaan pemiliknya. Hati seperti ini menampakkan buah-buah spiritual yang menjadi tanda keintiman dengan Allah. Di antaranya adalah basyirah, mata batin, sakinah, ketenangan, hikmah, kebijaksanaan, ridha, dan fana, sirnanya kehendak diri dalam kehendak Allah. Ketika hati telah menjadi cermin bagi cahaya ilahi, maka ia akan bersinar dari dalam, memancarkan kejujuran, ketundukan, dan cinta hakiki kepada Allah. Seseorang yang hatinya telah bercahaya, tidak lagi melihat makhluk dengan penglihatan nafsu, melainkan dengan pandangan rahmat. Ia tidak menghakimi, tidak mengejar dunia, dan tidak berharap kecuali kepada Allah. Buah dari hati seperti ini adalah lahirnya sikap zuhud, wara, ikhlas, dan sabar yang bukan dibuat-buat, tapi tumbuh alami dari pancaran batin yang tenang dan penuh penghayatan. Syekh berkata, hati yang telah dipenuhi cahaya akan melahirkan lidah yang jujur, pandangan yang lembut, tangan yang tidak menyakiti, dan jiwa yang tidak haus pujian. Orang dengan hati semacam ini akan merasa cukup bersama Allah. Ia tidak terhimpit oleh dunia, tidak takut oleh ujian, dan tidak tinggi hati dalam keberlimpahan. Sebab hatinya telah melihat bahwa semua selain Allah adalah fana. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-An'am, ayat 125,
Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Hati yang telah dilapangkan oleh cahaya ilahi akan menghasilkan ketenangan batin dan keteguhan jiwa yang tak tergoyahkan. Takut yang lahir dari cinta dan ma'rifat adalah buah dari hati yang telah disinari oleh Allah. Buah lainnya adalah kemampuan untuk membedakan yang batil dan hak, serta kebeningan dalam melihat hikmah di balik takdir. Hati ini memancarkan ketenangan dalam musibah, syukur dalam sempit, dan harap dalam kecewa. Hati seperti ini juga melahirkan rasa hadir terus-menerus di hadapan Allah, ihsan. Sebagaimana sabda Nabi, ihsan adalah engkau menyembah Allah, seolah-olah engkau melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Inilah buah dari hati yang telah menjadi cermin ilahi. Ia membentuk akhlak malaikat dalam diri manusia. Syekh juga menambahkan bahwa buah terbesar dari hati yang bercahaya adalah ma'rifat, yakni mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ia tidak hanya tahu bahwa Allah ada, tapi merasakan kehadirannya dalam setiap nafas, setiap kejadian, setiap detik kehidupan. Dengan hati seperti ini, seorang hamba tidak lagi terikat pada pujian atau celaan manusia. Ia hanya menginginkan ridha Allah. Ia menjadi sosok yang gaib di tengah manusia, tampak biasa di luar, namun hatinya penuh dengan kehadiran ilahi. Inilah buah ruhani yang tak bisa dibeli dengan amal tanpa ikhlas, dan tak bisa diraih tanpa penyucian jiwa yang sungguh-sungguh. Kutipan-kutipan kunci dari Futuh Al-Ghaib. Dalam Khazanah Spiritual Islam, kutipan-kutipan dari kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menjadi mutiara yang menuntun para pencari jalan Allah. Kitab ini bukan hanya berisi nasihat, tetapi merupakan hembusan ruhani yang menggugah kesadaran terdalam manusia. Di antara kutipan-kutipan kunci yang menjadi pegangan dalam suluk ruhani adalah 1. Bila hatimu telah kosong dari dunia, maka Allah akan mengisinya dengan cahayanya. Kutipan ini menjelaskan bahwa pengosongan diri dari dunia zuhud adalah syarat penting untuk menerima limpahan nur ilahi. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2-3, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 2. Hati yang sibuk dengan selain Allah adalah hati yang tertutup darinya. Ini mengingatkan bahwa keterikatan hati kepada dunia adalah hijab terbesar. Jika hati terus terikat kepada harta, manusia, dan ego, maka kehadiran Allah dalam hati akan terhalang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, "Dan janganlah engkau mempercayai orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami." 3. Jangan harap makrifat bila engkau masih cinta pujian manusia. Pujian manusia adalah ujian keikhlasan. Syekh menekankan pentingnya ikhlas murni. Sebuah hadis menyatakan, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan hanya mengharap wajahnya. Hadis riwayat Nasai. 4. Tinggalkan keinginanmu, maka kau akan meraih kehendaknya. 5. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia akan lupa selainnya. Ini adalah puncak dari ma'rifat, yaitu fana an-nafs. Hanya mereka yang telah melewati tahap penyucian diri secara intensif yang dapat merasakan kelezatan makrifat ini. Syekh menekankan bahwa cinta sejati kepada Allah membuat segalanya tampak kecil dan fana di mata hamba. Kutipan-kutipan di atas tidak hanya menjadi kata-kata indah, tetapi merupakan peta perjalanan ruhani. Setiap kalimat mengandung energi ilahiyah yang dapat mengguncang hati dan menyadarkan batin yang lalai. Syekh Abdul Qadir tidak menulis untuk sekadar mengajar, tetapi untuk membangkitkan ruh dan menuntun jiwa menuju Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau berkata, "Kata-kataku bukan dari akalku, tetapi dari hati yang dibakar oleh cahayanya." Ini menjelaskan bahwa segala yang ditulisnya bersumber dari pengalaman ruhani yang mendalam, bukan sekadar teori keagamaan. Kutipan-kutipan kunci dari Futuh Al-Ghaib seharusnya tidak hanya dibaca, tetapi direnungkan, ditanamkan dalam hati, dan diamalkan dalam kehidupan. Bila direnungkan secara batiniah, maka kutipan tersebut akan menjadi sumber ketenangan, petunjuk dalam kebingungan, dan obor dalam kegelapan. Dengan menghayati kutipan-kutipan tersebut, seorang salik akan mengetahui bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan batin yang membutuhkan penyucian, pengorbanan, dan pengosongan dari segala selainnya. Relevansi untuk zaman sekarang.
Dalam era modern yang penuh dengan distraksi, hiruk-pikuk dunia, dan derasnya arus informasi, ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang hati sebagai cermin ilahi menjadi semakin relevan dan mendesak. Kita hidup di zaman ketika kesibukan fisik dan digital seringkali mengalahkan keheningan batin. Manusia tenggelam dalam rutinitas, pencitraan dan pencapaian lahiriah, namun sering lupa memeriksa kualitas hatinya. Disinilah konsep hati sebagai pusat spiritual, sebagaimana dijelaskan dalam Futuh Al-Ghaib, menjadi penawar sekaligus panduan. Relevansi pertama terletak pada seruan untuk kembali ke dalam diri. Di tengah krisis makna dan gelombang kekosongan eksistensial yang banyak melanda jiwa-jiwa modern, ajaran Syekh menjadi panggilan untuk introspeksi, tazkiyah al-nafs, dan muraqabah. Dunia digital yang penuh suara menjadikan keheningan batin sebagai kemewahan. Padahal, di dalam keheningan itulah, hati dapat dibersihkan dan diperbaiki. Ajaran tentang menyucikan hati dari riya, ujub, takabur, dan cinta dunia menjadi sangat penting agar manusia tidak kehilangan arah spiritualnya. Kedua, cahaya ilahi sebagai petunjuk batin sangat relevan untuk menjadi kompas di tengah ambiguitas moral dan relativisme nilai. Ketika kebenaran menjadi kabur, dan suara kebatilan disulap menjadi kebenaran oleh media dan opini publik, maka cahaya yang dipantulkan oleh hati yang bersih menjadi satu-satunya petunjuk yang dapat dipercaya. Nur ini bukan dari luar, tetapi dari dalam jiwa yang tersambung dengan Allah. Maka urgensi zikir, taubat, dan keikhlasan menjadi sangat besar dalam membentuk ketahanan spiritual manusia zaman sekarang. Ketiga, ajaran Syekh mengingatkan bahwa ketenangan sejati tidak terletak pada pencapaian duniawi, tetapi pada qalbun salim, hati yang bersih. Banyak orang hari ini mengejar kesuksesan, pengakuan, dan materi, tetapi tetap merasa kosong. Syekh mengajarkan bahwa puncak kebahagiaan adalah ketika hati dipenuhi oleh kehadiran Allah. Ini adalah kritik terhadap gaya hidup materialistik dan konsumeristik yang tak jarang justru merusak ruhani manusia. Keempat, dalam masyarakat yang kerap menjadikan citra dan pengakuan publik sebagai tolok ukur keberhasilan, seruan Syekh agar tidak mengejar pujian makhluk adalah ajaran pembebasan. Ia membebaskan manusia dari tekanan sosial dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya pusat perhatian. Hal ini menanamkan keteguhan hati, integritas, dan ikhlas dalam amal, nilai-nilai yang mulai langka di zaman ini. Kelima, Syekh mengajarkan pentingnya menjadikan hati sebagai ruang perjumpaan dengan Allah. Dalam era ketika banyak orang merasa kehilangan Tuhan, ajaran ini membangkitkan kesadaran bahwa Allah tak pernah jauh, hanya hati kita yang tertutup. Maka membuka kembali ruang itu adalah tugas mendesak bagi setiap jiwa yang ingin selamat, bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia yang semakin asing ini. Dengan demikian, ajaran tentang hati sebagai cermin ilahi bukanlah doktrin kuno yang usang, melainkan panduan hidup yang sangat kontekstual dan menyelamatkan dalam menghadapi tantangan spiritual dan eksistensial di zaman modern ini. Wahai jiwa yang haus akan kebenaran, dalam 7 kunci yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani titipkan kepada kita, tersimpan rahasia besar bagaimana menyikapi dunia yang fana ini. Dunia yang tampak gemerlap, hakikatnya adalah panggung ujian bagi hati-hati yang tulus. Ia adalah samudera luas yang bisa menenggelamkan atau mengangkat kapal kehidupan kita, tergantung kemahiran kita mengemudikannya dengan tali ikhlas dan dayung tawakal. Hati yang terikat erat pada dunia akan rapuh dan mudah remuk saat dunia berubah dan sirna. Namun hati yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah, yang meletakkan dunia sebagai alat untuk menggapai ridhanya, akan menjadi taman cahaya yang tak pernah layu. Disitulah letak kemenangan sejati, bukan pada harta, status, atau pujian manusia, melainkan pada ketundukan dan penyerahan diri penuh kepada kehendak ilahi. Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita bahwa dunia adalah budak yang harus dikendalikan, bukan tuan yang menguasai. Jadikan dunia sebagai kendaraan yang membawa kita pada makam-makam spiritual yang lebih tinggi, bukan sebagai tempat berlabuh jiwa yang mencari kebahagiaan abadi. Karena bahagia yang hakiki hanya ditemukan di sisi Allah, bukan di balik harta atau kedudukan. Mari bangkit dari tidur duniawi, tinggalkan segala yang menipu dan bersifat sementara. Genggam erat kasih sayang Allah dan jadikan Dia satu-satunya tujuan dan kekasih sejati. Dengan demikian, jiwa kita akan mencapai ketenangan hakiki dan kita akan memetik buah manis dari perjalanan dunia ini
buah yang tidak akan pernah layu meskipun jasad telah kembali pada tanah. Jangan biarkan dunia yang fana ini menutupi cahayamu untuk menuju ilahi. Demikian pesan abadi dari Sang Guru Agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mampu memetik hikmah dan mengamalkannya dengan ikhlas. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang hati menjadi cermin cahaya ilahi dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.